prostitusi online. Ikut mewarnai isu-isu penting nih di 2020. Penembakan Laskar FPI yang katanya sih polisi lagi melakukan pemeriksaan kan saat itu, katanya pengintaian kan. Iya. Hai viewers, selamat datang di reactionjapanen.com edisi spesial Kilas Balik 2020. Ada cerita di balik berita. Kalau biasanya aku selingkuh sana sini nih sama Aristo sendiri atau sama Fatan sendiri, kali ini kita bertiga dalam satu frame. Jadi spesial berkumpul lah kita bertiga. Iya, berkumpul dan kita akan bahas. Kalau biasanya kan kita bahas per minggu, ini kita akan bahas peristiwa dalam satu tahun ini. Apa aja nih Fatan yang bakal kita bahas hari ini? Jadi 2020 ini cukup mengagetkan ya. Iya. Pada bulan 3 itu kita langsung dihadapkan dengan pandemi Covid. Dihantem langsung ya. 2020 ini kayaknya kita rebahan doang nih. Terus ada apa lagi nih Fatan? Lalu ada juga soal isu prostitusi yang Oh, ya. melibatkan Oh, para artis. Lalu ada Kayaknya juga nggak bisa kabar habis itu. duka yang musisi termasuk Glenn Fredly dan tokoh seperti ibunya Pak Jokowi. Iya. Tapi ada kasus itu juga tuh Mas. Apa tuh? Pertikaian yang Nuske dan Oh, Yonke itu iya, juga iya. menyita perhatian juga tuh waktu itu. Iya. Jangan lupa juga kepulangan Habib Rizik. Lalu yang terakhir ada juga tuh penangkapan KPK terhadap 2 menteri Pak Jokowi. Sama-sama tahu lah ya siapa aja ya. Turut lagi ditangkap ya kan. Nanti kita akan bahas 11 peristiwa tersebut selengkapnya di reactionjpnn.com edisi spesial Kilas Balik 2020. Nah, peristiwa pertama yang paling heboh di 2020 Apa itu tuh? yang paling Kata dia heboh, COVID-19 masuk ke Indonesia. Itu bulan Maret ya? Bulan Maret. Jadi Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden Jokowi bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan adanya 2 warga Depok, Jawa Barat yang terinfeksi virus COVID-19 dari orang Jepang yang habis dansa. Yang penari itu ya tadi. Ya, dia penari. Nah, keduanya ini adalah ibu dan anak berumur 64 tahun dan 31 tahun. Nah, dari itu nggak lama Pemprov DKI mengeluarkan PSBB, Oh, peraturan ya. PSBB. Itu lama banget ya, sekitar Masih nggak sih sekarang? PSBB? Masih PSBB transisi. Jadi Transisi. PSBB terus memasuki masa transisi dari sampai Juni sampai September. Terus pada September 2020 ada rem darurat, masih inget nggak kalian? Bener. Tiba-tiba di rem darurat lagi, PSBB ketat sampai 27 September 2020. Ya. Nah, lalu lanjut PSBB transisi sampai Desember ini. Tapi yang terinfeksi pertama kali itu sembuh ya akhirnya. Sembuh Iya, cepet kok sembuh. sembuhnya. Dan hidup, ya kan? Alhamdulillah. Iya, Yang dua-duanya. pertama itu kan yang ibu Iya, dan 2 ibu anaknya. Iya. Dia juga Tapi pada awal-awal pandemi itu, padahal udah ada kabarnya dari Cina, Wuhan, udah di lockdown. Kita masih santai Kita sih masih ya. santai. Januari, Februari kita masih santai. Bahkan pejabat Indonesia kita mengatakan bahwa Indonesia nggak bakal kena, maksudnya kebal, percaya Iya. Tuhan. Saya ingat gitu. sih itu. Aku ingat itu tuh. Jadi sampai ada doa ya. Jadi kayak sholat apa gitu Iya. kan, biar nggak masuk COVID-nya kan. Nah, Ternyata COVID-19. COVID-nya datang ditemuin di Depok. Iya, nah COVID-19 ini berimbas panjang dan kemana-mana ya, ke sektor manapun betul. ya. Mal-mal pada tutup, tempat ibadah tutup, terus sekolah sampai sekarang tutup kan, kampus, sekolah online sekarang kan, terus apalagi ya Kamu nggak kantor. ditutup, kan? Gimana ya untuk Arista apa ya? Fatan ya. Biasanya kan aku gombalin yang sana dan yang sini, sekarang ada dua-duanya aku jadi bingung. Ya tapi memang setelah COVID ini semua ya karena PSBB juga Iya. ya untuk menekan penularan, jadi semua ditutup, jadi semua menahan diri, bahkan waktu mudik ya. Ya, jangan kita nggak boleh nggak mudik, kan. bener-bener banget. Oh, nggak boleh sih, jadi biar ya kalau bisa tetap di Biar rumah. nggak tersebar kan. ya kan, sampai ke sana-sana. Itu juga ada fenomena panic buying itu ya, yang membeli dengan Oh iya. datang ke suatu iya. gerai Sampai terus beli semua gitu Dia sampai segitu. Iya, hand sanitizer masker lah. mahal, hand sanitizer mahal, semuanya mahal waktu itu awal-awal ya. Bener. Ya semoga aja cepat hilang ya dari muka bumi ini, kita bisa hidup normal lagi. Tapi kan sekarang udah lagi vaksin. ada vaksinnya ya, tapi Iya. kata dengar sih Januari atau Februari kan tahun depan. Vaksinnya udah datang dari Cina. Tapi kan masih uji klinis. Benar. Hmm. Tapi Ya. yang 1,2 juta dosis itu udah ada di Indonesia, tinggal menunggu uji klinis yang ketiga, Bu.
Katanya Oh, iya. juga yang katanya yang di tunggu- Bandung. Oh, yang di Bandung. Oke. katanya juga Jokowi bakalan jadi orang pertama ya, presiden bakal jadi orang Oh, pertama iya, yang iya, divaksinasi. Ya kalau memang BPOM udah apa namanya ngasih restu ya buat Benar. vaksin ya boleh aja sih. Tapi Ya. di balik COVID ini juga ya banyak lah korban jiwa, benar nggak ada, maupun medis, sipil. Benar. Oh, iya. Ini kan cukup tragis juga. Sedih dan banget kita ya. mendoakan lah ya. Kita Ya, mendoakan betul lah dan ya. lebih baik juga ke depannya untuk 2021. Dan buat Amin. mereka yang hidup juga bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih produktif. Amin. Nah, peristiwa selanjutnya yang menyita perhatian publik di 2020 ini kasus Nuske dan John John K. K. Yang saat itu ya diawalinya kan waktu itu ramai di media sosial dulu kan, sosial. sampai aksi nabrakin apa sih gerbang komplek gitu. Waduh. Iya kan, sampai rame-rame akhirnya diketahui ternyata itu konflik antara Nuske dan John K yang masih sebenarnya satu keluarga, cuma konfliknya ini berawal dari perebutan hasil penjualan tanah, Mas. Nah, akhirnya dari situ satu orang tewas, Mas, dari konflik antara Nuske dan John K Si ini. Justus K itu. Iya, yang Justus K itu yang saat kejadian rame-rame waktu di media sosial dia ditembak kan, sampai diberondong gitu kan, yang akhirnya sampai yang ini loh, yang satpam itu sampai mental gitu kan, mau nahan kedatangan kelompoknya John K untuk ke rumahnya Nuske kan yang di Jakarta Barat kan. Mencekam juga ya suasananya seperti ini. Saat itu memang mencekam di Jakarta Barat kan, karena kan memang ya dalam keadaan yang adem gitu kan, akhirnya tiba-tiba langsung ada kejadian yang nabrak Pagar ya. iya, bukan pembunuhan gitu, sampai dikejar-kejar kan ke genteng gitu kan. Iya. Dan itu menjadi perhatiannya publik di situ. Tapi pada akhirnya mereka itu berdamai secara kekeluargaan. Benar nggak? Tapi ya sebenarnya tuh John K tuh kalau nggak salah abis bebas Baru dari bebas. ini kan, Dari penjara ya? penjara kan. Kasus pembunuhan Kasus juga. pembunuhan iya, dan tiba-tiba langsung Ada kejadian ini kayak lagi gitu, ya? langsung bahkan sampai dia sempat di ini kan di wawancara atau sampai datang ke acara-acara gitu Iya, kan, dia Oh gitu. berubah gitu kan, insaf, dan sampai ngelihat kejadian gitu, waduh kok jadi dia yang insaf itu kok kayak hilang gitu kan. Lalu peristiwa ketiga datang dari Joko Chandra. Oh, Wah. penangkapan Joko Chandra. Jadi buronan selama 11 tahun atas kasus, dia sebenarnya udah divonis sama pengadilan, dia bersalah atas kasus buron 11 tahun. korupsi Betul. bank Kesi di Bank Bali. Bali. Dia pergi kemana tuh Fatan? Dia berada di Malaysia. Oh, pasti tangkap di Malaysia. Padahal deket ya. Padahal deket, tapi dia punya gedung di sana itu. Wah ngeri. Orang kaya bebas. Dia buronan 11 tahun, 11 berarti tahun. mau pengen bangun Dia- gedung di sana ya? dan deket sama Perdana Menteri Najib Waduh. Malaysia. Waduh. Jadi dia membangun gedung di sana. Buronan Ngeri. 11 tahun kalau anak kecil udah SD kelas 5 ya. Iya. Ini kalau kita nyicil udah lunas. Oh gitu. Oh iya. Jadi kasus Keren. Joko Chandra ini dia ditangkap gara-gara melakukan penyuapan terhadap sejumlah penegak hukum yang ada di Indonesia. Pada tahun 1999 ya. Bukan, itu berbeda kasus. Oh beda. Nah, tapi terkait. Jadi dia kedatangannya ke Indonesia itu ingin mengajukan PK peninjauan kembali atas oke, kasus yang lama itu ya. kasus yang lama. Padahal di situ dia divonis sekitar 1,5 atau 2 tahun itu. Ya ampun. Jadi dia pengen mengajukan PK untuk tidak menjalani vonis tersebut. Malah ketangkap ya. Malah ketangkap. Oh itu Dan yang ditangkap yang pakai pesawat jet ya? dia kan? dibawa pulang pakai pesawat jet Keren juga ya. sekitar Keren. bulan 7, bulan Juli. Pakai nangkap itu pakai nyewa Pesawat jet. jet. Orang kaya soalnya. Jadi Bukan lo tau nggak Hotel Mulia, Grup Mulia sama Taman Anggrek itu dia yang punya itu. Wah. Coba kenalin ke gue, boleh nggak? Kenalin ke gue. Iya, nanti gue kenalin, kamu bagi-bagi dong. Oh iya. sindikat juga kali. Jadi dalam peristiwa pemulangannya Joko Chandra ini banyak pejabat negara yang terlibat. Seperti Irjen Napoleon, Oh, Waduh. kepala Iya. Divisi Hubungan Internasional Polri dengan ex Kakorwas Bareskrim Polri, Brigjen Prasetyo. Iya Jadi kan? mereka melakukan penghapusan red notice terhadap Joko Chandra. Tujuannya apa? Supaya Joko Chandra bisa pulang ke Indonesia. Jadi selama Sama ngurus itu ya, buat ngurus apa? PK yang itu PK-nya ya. ya. itu. jadi selama red notice itu ada, Joko Chandra nggak bisa masuk, dia ditolak sampai ke imigrasian. Tapi dimainkan red notice-nya itu ceritanya. Dihapus ya. Dihapus. Lalu Tapi gimana memang tuh? berdasarkan informasi
Interpol internasional itu yang ada di Lyon, Prancis, emang udah menghapus nama Joko Chandra sebenarnya. Maksudnya udah kadaluarsa mungkin ya Iya, bagi iya, iya. internasional. 11 tahun, cuy. Tapi di Indonesia itu masih berlaku, Iya, makanya iya, dia iya. nggak bisa balik ke Indonesia. Lalu bagaimana tuh nasibnya Irjen Napoleon dan lain-lain itu gimana Nah, nasibnya? sidangnya masih berjalan sampai saat ini. Tapi selama melakukan mengatur penghapusan tes Mas itu, Desa. dia memberikan duit 10 miliar kepada Tommy Sumardi. Wah gila. Tommy Sumardi ini pengusaha lah. Hmm. Iya, iya. Dia besannya Temennya. ex Perdana Menteri Malaysia juga, Najib itu. Ngeri Tapi ya. nyokap gue salah fokus loh dari kasus Kenapa emang? apa sih? Joko Joko Chandra. Chandra. Oh. Waktu apalagi waktu dia ditangkap tuh yang turun dari pesawat jet. Kata nyokap gue bilang mukanya glowing banget. Sampai alisnya tebel Alis kata tebel. nyokap gue. Perawatan Shay. Itu sampai ini juga ada Mem. meme Mem. hasil operasi. Sulam alis ya, sulam alis. Nah, peristiwa berikutnya yang juga menyita perhatian publik di tahun 2020 itu deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang di situ ada Jenderal Gatot Gatot. Nurmantio, Wirawan. Hah? Purnawirawan. Purnawirawan. Oke ya, udah Ada di Purnawirawan. Samsudin. Ada Din Syamsuddin, ada Ahmad Yani ya, politikus PBB DPR ya. Dan katanya juga di situ katanya sih disebut ada Rizal Ramli ya kan. Nah. Ada Rocky Gerung gitu. Oh Iya, gitu, iya, rame ya. iya. Jadi waktu itu deklarasi juga kan dilaksanakan saat pandemi kan. Benar. Dan sempat ada apa namanya? Gesekan. Iya, gesekan karena kan memang saat itu lagi Covid lagi hangat-hangatnya. Jadi Oh, memang mereka baru berkumpul ya. baru masuk belum lama kan masuk ke Indonesia dan dia melaksanakan deklarasi yang membuat orang berkumpul kan saat itu kan. Nah, dalam deklarasi kami ini ada beberapa poin tuntutan Mas. benar. Nah, Apa aja itu tuh? juga salah satunya soal penanganan Covid. Karena memang yang saat itu juga penanganan Covid juga banyak disorot juga sih Mas. Iya, iya, iya. Yang masalah awalnya dulu nggak bisa masuk, akhirnya ternyata masuk. Nah ini juga disoroti oleh kami saat deklarasi di Tugu Proklamasi ya saat itu ya. Nah, kemudian juga tuntutan berikutnya soal minta pemerintah ini bertanggung jawab karena kan pandemi ini tuh ya membuat resesi ekonomi ya. Iya, iya. Yang membuat orang juga susah secara perekonomian dan ini juga yang menjadi tuntutan dari Kami. Gatot Nurmantio CS ya. Wah, ngeri. Membatasi orang untuk bertemu. Nah, berikutnya juga tuntutan mereka soal KKN. Oke. Ya, dia minta praktik korupsi ini dihentikan. Yang pada setelah deklarasi akhirnya tertangkap kan 2 menteri presiden. Nah lo. Tuntutannya udah diminta saat bulan-bulan Agustus ya. Penangkapan malah baru-baru ini kan. Praktik korupsinya belum nggak tahu deh. Ya pokoknya saat itu juga kan tapi waktu acara juga itu deklarasi protokol kesehatan diterapin nggak sih Mas? Kan Oh enggak. Saya lihat mereka berkerumun walaupun ada yang pakai masker tapi kerumunan itu padat dan itu sangat sempit. Jadi ya urusan jaga jarak agak susah ya. Susah. Iya. Ini namanya deklarasi sih. Saya juga ngeliat videonya pas ngumumin 8 poin tuntutan kan rame-rame kan itu Benar, ngomongnya bareng-bareng. Mungkin bersemangat lah. Iya Tapi sih. harusnya tetap harus di protokol kesehatan ya. Ya, Sebagai memang- kan mereka kan juga politikus, tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh besar harusnya mereka mencontohkan yang baik. Benar. Ya memang aspirasi sih. Iya. Aspirasi cuma ya saat itu memang protokol kan. Termasuk RU HIP itu kan. Oh iya, disoroti juga sama mereka ya. Ya nggak apa-apa juga sih, maksudnya orang menyampaikan aspirasi itu dijamin sama Dijamin ya. konstitusi, tapi karena sekarang lagi Pandemi harusnya protokol Ya, kesehatannya protokol lah ya. diperhatikan. Tapi ada juga kan yang ditahan tuh kami akhir-akhir ini. Oh iya yang sempet iya. Iya kan? Di Medan ya itu. Tapi kan kasusnya beda Mas. Kasusnya apa tuh? Itu yang ujaran kebencian juga kan. Oh iya. Katanya sih ujaran kebencian, katanya ya. Iya. Lalu peristiwa selanjutnya ialah penusukan terhadap Syekh Ali Jaber yang dilakukan oleh seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Alvin. Itu di Waduh, Lampung ya, menyedihkan gitu ya? banget ya. Jadi pada saat itu sekitar September, Syekh Ali Jaber melakukan dakwah di salah satu masjid di Lampung. Nah pada saat itu
Saleh Jaber sedang menanyakan Kan, siapa Iya. siapa ini yang udah hafal Iya. Al-Quran, terus ada seorang anak muda maju, dia memberikan hadiah. Nah, pada saat itu Saleh Jaber menawarkan kalau ayo kita foto. Iya. Oh, Nah, pada saat makanya itu dia datang yang mendekat belum, ya. belum sampai Oh, situ. belum. Saat itu dia Saleh Jaber juga mengajak Hmm. ibu dari yang pemenang lomba ini dan meminta foto, tapi sayangnya mereka tidak punya kamera Oh. HP. Makanya Saleh Jaber menanyakan kepada jemaahnya, siapa yang punya HP maju. Nah, pada saat itulah Alvin ini melakukan aksinya. Oh, jadi Waduh. maju tiba-tiba Dia ya. maju tiba-tiba, Disangka dia mau melakukan- moto gitu. Mau ngasih kamera. Ngasih kamera atau apa. Nah, pada saat itu dia melakukan penusukan. Nah, bersyukurnya Saleh Jaber ini Sempat sigap, menangkis ya. nangkis. Jadi yang terkena Punya silat juga kali itu. itu kalau ulama pasti Iya, dilindungi. biasanya sih. Ya Allah, iya benar-benar. Biasanya gitu. Dia kan Soalnya dia lagi dakwah juga, lagi memberikan apa namanya? coba kalau lu tuh di Jawa udah kena leher kali ya. Iya. Jadi ya pada saat itu penusukan itu Saleh Jaber sempat menangkis dan yang terkena adalah tangannya, dan para jemaah langsung berhamburan dan mengamankan si Alvin ini yang berusia 20 Dia sih punya tahun. silat kali ya? Badminton kali ya? Saya aja deh. Dilindungi lah. Oh iya. Ulama ya. Ulama. Ya Allah. Ini sempat dibilang gila juga nggak sih si Iya, jadi setelah siapa? ditangkap Si tersangkanya. dan dilakukan penyidikan, keluarga dari Alvin ini mengatakan bahwa anaknya ini ada gangguan jiwa. Tapi itu iya, terbukti iya. nggak sih? Nah, kalau menurut dokter psikolog atau forensik yang dihadirkan oleh polisi, Iya. si anak ini menjawab pertanyaan itu konsisten, maksudnya Oh, jadi agak ragu juga kalau dibilang dinyatakan gila ya. Gila gitu. Gila. Masih bisa komunikasi lah ya intinya. masih bisa komunikasi, menjawab dengan benar. Hmm. Tapi di sisi lain, kasus ini dilanjutkan setelah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa kasus ini harus diajukan Ke ke pengadilan. pengadilan. Mantap, Karena kan foto ya. jangan sampai ketika dihentikan persepsi publik terhadap Iya. pemerintah jadi menurun. Makanya dia bilang, Iya. ya terlepas dia gila apa enggak, ya nanti dibuktikan di Iya pengadilan. benar. Oke, jadi begitu. Tapi memang lebih agak banyak alasan ya. Jadi ketika ada penusukan langsung dibilang cap yang nusuk orang gila gitu kan. Tapi kan ya namanya juga ada bukti-buktinya juga kalau ini Alvin ini Gangguan. ada gangguan gitu loh. Sementara ini sidangnya masih berjalan tuh di Lampung. Ya semoga Ya cepat selesai juga. Terungkap lah ya. Terungkap dan motifnya memang bener kalau memang kejiwaannya terganggu ya terbukti di pengadilan. tapi sih kalau menurut polisi si Alvin ini terpapar juga dari YouTube. Dia kan dia belajar gitu juga dari YouTube. Agak berat sih urusannya. Selanjutnya, peristiwa yang nggak kalah menyita perhatian publik ini penolakan Undang-Undang Cipta HIP Kerja. dan Cipta Kerja, Mas. Yang saat itu kalau di sisi Undang-Undang HIP nih, karena waktu itu ada isu yang soal Pancasila yang mau diserap menjadi Ekasila, menjadi Trisila dan akhirnya jadi Ekasila. Dan waktu itu para pendemo HIP ini mayoritas dari kelompok anak NKRI yang katanya mengaku sebagai NKRI yang terdiri dari FPI, PA 212 dan GMPF Ulama. Nah, mereka ini yang konsisten, salah satunya yang menolak RUU ya. Sekarang udah jadi belum sih? Belum. Belum ya? Masih Jadi dibahas. Sekarang juga bukannya udah jadi berubah kan? RUU BPIP. Iya, BPIP kan sekarang kan. Oh. Iya, yang ya awalnya sih memang ya karena itu sih Ekasila yang mau diganti. Nah, soal penolakan undang-undang RUU ya waktu itu Cipta masih RUU Kerja ya. ya. RUU Cipta Kerja juga. Ini banyak penolakan, Mas. Bahkan sampai rusuh nggak sih waktu sampai itu? di Jakarta Iya. rusuh, di daerah juga rusuh dan Ada bakar-bakar segala kan. tuh, Banyak bakar titiknya roda. kan? Banyak titik benar. Berarti ada dua isu tuh 2020 itu. Pertama RUU soal haluan ideologi Pancasila, kemudian yang kedua RUU Cipta Omnibus Kerja, Law. ya. Omnibus Law. Yang sekarang udah RUU Ciptaker nomor 11 ya sekarang. Tapi disahkan. udah disahkan ya? Udah Iya. disahkan. Malam-malam tuh ya waktu itu. Malam. Disahkannya. Malam-malam harusnya ngapain disahkan? Oh, harusnya. Dan dibahasnya di hotel. Waduh. Malam-malam bahas di hotel. Jangan-jangan itu ada aku ya? Takutnya aku lupa gitu. Jangan bikin Enggak ya, pikiran enggak, orang traveling bercanda, deh. bercanda. Jadi pokoknya saat penolakan ya pokoknya di Jakarta aja kan sampai
yang disebut katanya bakar ini kan Halte. yang akhirnya kan Ya, akhirnya kan ini kan halte, ya. ada edisi liputan khusus yang menguak ternyata bukan ya Pendemo. bukan pendemo kan pada akhirnya kan. Iya. Yang kejadiannya sampai Ada kayak penunggang ya, ada penunggang lain ya. Iya, ada Pembusukan. Kamu kayaknya teman kata penunggang. Penunggang dan berkuda-kudaan. Tapi pada intinya waktu itu memang penolakan RUU Cipta Kerja ini ramai bahkan sampai di Jogja dan di Semarang di Jawa Tengah ya, Ya, sampai luar- yang luar katanya beberapa Jawa ya. daerah itu. iya kan sampai yang gedung perwakilan rakyat di sana kan sampai didatengin Dibakar, kan. ya. Yang dulu sampai DPR yang Sampai- kita yang nggak sekolah DPR yang itu ya kan. Itu kan Iya. terkenal kan itu coret-coretan itu waktu itu. Iya benar-benar. Dan ininya juga pada saat aksi demo yang di Jakarta, Pak Jokowi tidak Oh, ada iya, di iya, Jakarta, iya, iya. benar nggak? Waktu itu lagi rame-ramenya Pak Jokowi pergi ke Kalimantan Kalimantan ya? Tengah, Kalimantan meninjau Tengah. lumbung pangan nasional. Enggak, Benar. ceritanya sih gitu ya. Padahal mahasiswa udah terang-terangan bilang pengen ketemu Pengen. Pak Jokowi untuk Menyampaikan ngoba- aspirasi. Iya, karena Pak Jokowi juga kan nantang waktu itu sebelumnya kan. Heeh. Saya rindu di demo kan. Itu saat kampanye, Bu. Hah? Itu saat kampanye. Oh itu saat kampanye ya? konteksnya. Iya. Konteks saya itu kampanye. Ya tapi memang saat itu juga kalangan buruh beranggapan karena menolak RUU Omnibus Law karena Banyak poin-poin yang merugikan mereka ya. iya karena berpikir katanya pesangonnya Iya. nggak ada terus juga jam kerja yang katanya juga eksploitatif buat mereka. Ya, tapi kan sekarang udah disahkan kan jadi undang-undang ya semua juga jadi akhirnya ikut inilah apa peraturan itu kan karena Iya. memang udah disahkan DPR di malam hari. Di hotel. Hotel lagi. Prostitusi online ikut mewarnai isu-isu penting nih di 2020. Kenapa nih kalian kok kayaknya seneng banget nih kalau bahas-bahas Enggak, tapi prostitusi memang ya? peristiwa ini menjadi sorotan kru-kru reaction Japan ya. Ini yang pesanan Iya. mereka bahkan sampai dibahasnya lama gitu kan. Nah. Dan ini menyatukan persepsi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang terkena kasus ini nih pada tahun ini ada namanya Hana Hanifah dan Fernita Syabila yang aku sebelumnya sebenarnya nggak begitu tahu nama itu siapa, tapi jadi melejit namanya gara-gara kasus ini. Mereka ini adalah selebgram dan artis gitu ya. Aku juga kurang kenal. Film apa? Nggak tahu, aku juga kurang kenal. bercanda ya. Nah, pada bulan Juli waktu 2020 kemarin, artis Hana Hanifah ini ditangkap bersama seorang pria Oh di iya. dalam kamar hotel di Medan. Jauh nih dia nih ininya. Bookingnya jauh. Kampung gua nih. Nah, jalan-jalan Fatan sering nih Aristo. Waduh. Di Medan. Nah, Hana ini mengaku telah menjalani praktik prostitusi online selama 1 tahun terakhir demi kebutuhan ekonominya. Gue sampai ngeliat foto Hana Hanifah. Beneran loh, dia beneran lihat loh. Gue lihat tuh. Cantik sih. Nah, Kirim selanjutnya kirim link dong. Selanjutnya juga ada yang penyanyi dangdut Fernita Syabila diamankan Fernita juga Syabila. nih. Ya udah Cari. ngomong Fernita. Ya, Fernita Syabila diamankan aparat Polres Bandar Lampung, kali ini di Bandar Lampung. Karena dugaan kasus prostitusi online. Dia diciduk juga bersama 2 rekannya yang diduga mucikari di sebuah hotel mewah pada Selasa 28 Juli 2020. Oh, Instagramnya ada tulisan Fernita Syabila Official. Official online. Bukan. Oh bukan ya? Bukan Ini masih Fernita diduga Official sih. lah. Nah, yang Tapi- menyedihkan menurut aku ya ini kan lagi pandemi, bisa-bisanya mereka Tapi memang kalau Apa sih? posisi kayaknya nggak habis-habis dikit. Tidak terdampak Covid ya kan kita harus sekali Bahkan kalau- distancing. Ya 2021 nanti kelas baliknya jangan-jangan ada lagi ya. Jangan sampai sih. Kayaknya setiap jangan tahun sampai. ada deh itu. Iya ya kayaknya. Iya, sama nggak habis-habis ya. kan? Iya. Ntar jadi kelas balik 2021, 2022, 2023. Tapi berapaan sih ya itu ya? Ya kan buat informasi, buat Benar. kadang ada juga yang udah lupa walaupun dulu sempat dibaca jadi lupa. Iya benar-benar. Nah, kasus ini banyak menyita ini publik ya, apalagi cowok-cowok kayak kalian ya, cowok-cowok hidung-hidung Nggak dong. agak-agak Nggak belang, dong. apalagi kameramennya ya. Enggak dong, cuma Kameramen nanya, di sini nih. cuma nanya dan sekalian nyari Instagramnya gitu. Iya, dia kita sambil ngobrol dia sambil lihat Instagram gitu. Tapi gue nggak pernah sih ini sih ngelihat Nggak pernah denger ya. Nggak pernah ngeliat di film atau di Aku juga kurang tahu sih ini artis apa. sinetron gitu kan. Mungkin menaikkan nama artis biar agak-agak mahal, agaknya shy. Enggak juga sih. Tapi kalau dari begitu biasanya ada ini nggak sih
mucikari atau apa? Ada, Iya, mereka enggak? ditangkap juga? sama mucikarinya juga. Dan pasti yang selalu di penjara itu mucikarinya. Artis apa? Cewek dan cowoknya biasanya Korbannya. lepas. Oh, lepas. Tapi Mas, kita ngomongin prostitusi pada nyimak semua. Mas. Iya, diem Makanya, loh. Mas. Nggak ada tuh, nggak di-cut tuh dari tadi tuh. Nanti gua kirimin lah foto-fotonya. Tapi kenapa ya cewek-cewek itu menggunakan Kecantikannya gitu buat ya, prostitusi? bodinya Kalau gitu. Desta gimana? Itu masa lalu, Mas. Oh, berarti dulu pernah juga. Enggak bercanda. LT apa? Lantai Mas udah. Lantai. Sama ST. ST. ST apa ya? Oh ya ST benar. 19 detik. Nah, ayo. Yang pada paham? Iya, iya, iya. Nah, 2020 ini juga hangat diperbincangkan peristiwa adanya tersebar video Video. syur mirip artis Gisela Anastasia dan Jessica Iskandar. Yang Nah. kita belum tahu malah. Pura-pura nggak tahu ya, padahal itu durasinya lebih lama loh. Gua tusuk pakai trompet mau. Nah, pada bulan November kemarin nih tersebar video syur mirip artis Gisela Anastasia atau yang akrab disapa Gisel. Video syur ini berdurasi 19 detik. Sejauh ini 2 tersangka yang ditangkap itu berinisial PP dan MN diamankan oleh pihak kepolisian karena mereka ini penyebar yang paling masif gitu menyebarkan video ini di sosial media. Nah, ada juga tidak lama setelah itu video syur 30 detik cewek mirip Jessica Iskandar yang begituan dengan Begituannya pria gimana? bertato. Gimana sih gitu? Ini gimana? Ya begituan, Mas. Ya, Kayak kita waktu itu. Bercanda ya. Ya, kalau yang ini mirip Jessica Iskandar. Tapi kalau kata netizen sih sedikit berbeda ya. Apa sama Karena giginya Jessica? agak-agak tonggos. Oh yang kalau Jessica. soal Jessica. Iya, yang jedar. Oh, kalau yang Gisel, dengan Gisel? kalau yang Gisel sih banyak yang bilang mirip, itu mirip 90% lah. Rosuryo itu Tapi termasuk. mereka ya. Iya, yang Rosuryo pernah Termasuk bahas kan? Rosuryo ya. Sampai katanya 76% Kemiripannya ya. Bahkan kalau Karena ruangannya pun sama sih bukan sama sih, mirip lah. Gordennya mirip, segala macamnya mirip. Mirip apa? Mirip dengan milik si artisnya. Gor- Tapi kedua artis tersebut sudah menampik ya, mereka Membantah. membantah berita tersebut kalau video tersebut adalah mereka di dalam situ. Gitu. Tapi yang katanya 19 detik terus juga ada yang itu loh yang tadi yang 2 menit itu Kok kamu tahu sih? Dapat dari mana? enggak, itu kan kabar di netizen Mencurigakan aja. nih. Netizen aja katanya. Karena saya langsung menduga ini. pasti setiap masyarakat Indonesia yang punya handphone yang udah bisa WhatsApp atau punya medsos pasti ada tuh di ininya di handphonenya, bener nggak? Hah? Iya. Bukan sampai nyari-nyari niat. Mana sih 2 menit? Karena itu benar-benar viral Iya, viral. Dan Tapi itu mereka kan- udah membantah sih. dan itu kan menyatukan banget ya. Menyatukan bangsa di tengah pandemi bro? ya. Gua kan heran kan di grup juga tuh. Iya, Gua iya. heran mana bro videonya. Albert kalian yang udah menonton video itu gimana? Ah, Enggak. Gua masih mencari sampai hari Alah, ini tuh alah, video alah. itu. iya, belum dapat 2 menit enggak valid lah. Nah, kali ini kita beranjak ke peristiwa yang mengandung duka. Iya. Pada 2020 ini meskipun banyak orang yang meninggal gara-gara Covid, Pandemi ya. tapi ada juga orang termasuk musisi Banyak ya. besar, termasuk tokoh yang meninggal. Di antaranya mungkin kita tidak bisa menyebutkan semua, Iya. tapi Beberapa yang terkenal gitu ya. beberapa yang menyita Perhatian. publik itu diantaranya seperti suami Bunga Citra Lestari, Oh, iya. Arsha Itu mendadak Bunga banget ya Lestari. waktu itu ya, kayak kaget banget. Ada juga ibunya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Terus ada juga Penyanyi Glenn ya, Fredly. Glenn Fredly. Lalu ada juga Didi Kempot. Nah, Sedih banget ya. keempat ini kan juga mewarnai nih. Iya. Nah, Yang khusus ini tuh Mas, yang Glenn Fredly yang saya sampai ngeliat saat Judika dan siapa gitu yang live itu, dan dia taunya pas kabar Glenn Fredly meninggal saat dia live. Sedih Iya, banget ya. Instagram. benar. Itu juga. Jadi kalau Glenn Fredly ini dia meninggal gara-gara meningitis, dikabarkan meningitis. gara-gara Iya, iya. meningitis. Sedangkan ibunya Pak Jokowi dikabarkan meninggal gara-gara kanker. Menurut aku yang berat itu yang Pak Jokowi sih, karena kan beliau sedang menghadapi pandemi kan, maksudnya Benar. dia sebagai kepala negara
ibunya meninggal juga gitu kan, itu sangat berat untuk Dan pada saat beliau. itu masih Maret ibunya Pak Jokowi meninggal. Baru-baru awal-awal Baru-baru banget awal ya. pandemi. Kita dipukul dengan ini dan Dipukul lagi kepala gitu ya. negara itu harus dipukul lagi dengan kepergian sang ibu. Dan Iya. itu kan yang menghadiri acara pemakaman atau ininya sangat-sangat sepi. Susah Iya, kan, iya, nggak iya boleh sih, kan. karena dibatasinya. Dibatasi. Dan presiden juga kan bilang kan nggak usah datang lah kan, menteri-menterinya kan, dia Benar. minta kan. Dan itu benar-benar jaga jarak banget kan Iya. waktu ininya. Dan yang agak ini kesian juga menyita perhatian ya soal Didi Kempot itu loh Mas yang Iya, kan itu dia kan legendaris banget. lagi ya memang dia udah terkenal zaman dulu juga udah terkenal, cuma kan lagi sangat hot banget kan sekarang kan lagi menanjak. Kalau Didi Kempot itu dikabarkan dia serangan jantung. Iya, banget ya. Sama Asaf Sinclair ini juga Mendadak serangan ya jantung. dia lagi tidur ya. Dia walaupun banyak tapi 4 orang ini termasuk menyita lah. Alfik. Ya kita mendoakan mereka-mereka yang sudah mendahului kita ya mendapat tempat yang layak. Baik. Iya, dan juga keluarga yang ditinggalkan juga. Kita juga berdoa untuk mereka. Untuk yang keluarga yang dokter-dokter yang meninggal juga ya kan, Iya, iya. yang pas untuk pandemi ini itu sangat sedih sih. Nah, peristiwa lain yang juga menyita perhatian publik di 2020 ini terkait dengan ya imam besar Mas, imam besar Oh, Front Pembela Islam Islam. Habib Rizik. Mulai dari saat dia kepulangan, terus kejadian setelah itu juga ada penembakan laskar. Menikahkan istri Ya, sama menikahkan anaknya dulu. istrinya juga. Anak-anaknya si siapa? Najwa Shihab. Najwa Shihab. Yang habis itu terjadi kasus penembakan laskar FPI yang katanya sih polisi lagi melakukan pemeriksaan kan saat itu, katanya pengintaian kan. Iya. Nah, terus dilanjutkan dengan Habib Rizik yang akhirnya ditetapkan tersangka dari kasus yang Menikahkan itu ya. Ya, kerumunan. Kerumunan massa ya. Karantinaan kesehatan. Menyerahkan Tersangka, diri ya. Ya saat itu sih Habib Rizik kan ya sebenarnya sebelumnya kan dia dipanggil sebagai saksi kan dalam kasus yang Iya. kerumunan massa di Petamburan, dipanggil sebagai saksi. Tapi Habib Rizik 2 kali saat itu Mangkir ya. bahasanya dia bilang alasan kesehatan untuk memerlukan waktu lebih lah untuk beristirahat. Iya. Dan setelah 2 kali pemanggilan itu tidak hadir, akhirnya kepolisian menetapkan Sebagai tersangka. sebagai tersangka kasus karantina kesehatan. Tapi di sela-sela proses hukum terhadap Habib Rizik terjadi penembakan Mas. Ini juga 6 orang ya tewas ya. iya, 6 atau 4 orang. ya? 6, Enam ya. 6. Ini juga menjadi sorotan banget ya. Iya benar. Karena 6 orang Mas. Ditembak loh ya sama ini. Kalau ya. di negara demokrasi yang maju, kematian warga negara 6 orang itu pasti elitnya udah mengundurkan diri Iya. dan dicap. Kalau di sini gimana ya? Masih. Kalau di Indonesia ya kita nggak tahu. Tapi kalau polisi mengatakan dia membela diri, FPI juga Karena mengatakan katanya kan bahwa ini punya- pembantaian. Iya, selalu kan bilangnya ini udah pembantaian sama orang gitu kan kalau kata FPI. pihak FPI. Tapi alasan ditembaknya tuh apa sih? Kalau polisi sih mengaku ingin membela diri. Karena mereka punya pistol ya. atau- Klaimnya kan gitu. Klaim Oh, polisi iya. mereka punya pistol dan Tapi kan walaupun sekarang agak banyak pihak yang meragukan. karena dari awal juga kan FPI juga udah bilang sekretaris umumnya kan Iya. Bang Munarman bilang kan laskar FPI yang mengawal Habib Rizik nggak dilengkapi dengan senjata Senjata api. katanya kan. Iya. Dari awal udah seperti itu dan itu membuat heboh juga saat itu kan. Melihat kayak gini sih kayak agak panjang juga sih. Tapi ya memang harus panjang tapi ya yang penting Harus semua diusut sih. terungkap gitu, jangan sepotong-sepotong Iya. juga kan. Terus gimana kabarnya Habib Rizik di penjara kan? Dia di penjara kan? Iya, sekarang? ditahan Tahan sekarang. ya. Ya, Kabarnya kalau- gimana tuh? Kemarin sih dibilang kalau dari pengakuan pengacaranya dibilang Habib Rizik dalam keadaan sehat. Alhamdulillah itu yang kita pengen denger ya. Apalagi kan di masa pandemi kan ya Iya. khawatirnya kan tahan namanya ya kita nggak tahu lah ya tapi intinya jangan sampai tertular juga lah Iya. COVID ini yang penting harus dijaga juga lah kondisi semua tahanan juga lah nggak Habib Rizik doang sih ya harus dijaga semua dan Habib Rizik dalam tahanan juga meminta untuk proses kasus yang itu yang 6 laskar itu harus tetap Diusut tuntas ya. Tegakkan. Dan Jadi- sekarang kan lagi dipegang sama Komnas HAM ya, lagi Iya, iya, iya. gencar-gencarnya. Tadi juga Komnas HAM gitu kan sampai mengecek mobil-mobil yang dipakai laskar FPI saat kejadian Sama dan polisi. polisi kan. Dia lagi mencocokkan darah terus mencocokkan proyektil kan. Kayak itu tembakan. Tapi kalau melihat jenazah yang katanya
ditembak di dada. Beberapa gitu. kali ya. Dia kan Di mulai dada. meragukan di situ kan katanya. Banyak pihak yang meragukan. Kan Kan, niat polanya sama, rata-rata di dada. Di dada sebelah kiri kan katanya. Dan katanya cuma satu orang yang kena di kaki kan katanya. Kan harusnya kalau ya nggak tahu Kalau sih. melarikan diri gitu. Ya namanya kalau hak kewenangan kepolisian kan nembak kalau misalkan lagi ada Kalau terdesak bisa atau apa kan. Peringatan Peringatan tembak dulu kaki kan. baru Iya, tembak kaki kan. Baru intinya yang- melumpuhkan lah ya. Intinya kan melumpuhkan. Lebih mengutamakan melumpuhkan daripada Mematikan begitu ya. Cuman dari luka-luka malah didapatkan di ini Mas. Dada kan Dada. katanya. tapi ya kita berharap juga nih buat Komnas HAM supaya mengusutlah benar-benar apa sih yang terjadi pada peristiwa itu. Jangan sampai ini menjadi jadi spekulasi yang berkepanjangan yang akhirnya yang membuat masyarakat bergesekan di bawah. Iya. Iya, benar. itu bahaya juga sih kalau Bahaya. misalkan nggak adil penuntasannya. Terakhir peristiwa paling menggemparkan nih buat Di- pemerintahan Joko Widodo. 2020 ya. Penangkapan KPK terhadap dua menterinya, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Jadi Ini berturut-turut lagi. turut-turut di Dalam tengah waktu yang dekat ya. di tengah publik meragukan KPK, di akhir-akhir ini KPK melakukan Membuktikan. memberikan hadiah. Komjen ya, Komjen Firly Komjen Bauri. Firly. Mantap Pak Firly. Yang awalnya katanya diragukan ya. Tapi menurut aku parah sih, di pandemi ini mereka masih bisa loh korupsi. Apalagi yang Mensos ya, yang dana sosial itu gila sih. Jadi Menteri Edi ini terkait kasus Hah? izin ekspor Oh, yang lobster ya? bibit Lobster. lobster. benar. Jadi dia Menteri Edi menunjuk dua stafnya untuk melakukan lobby-lobby kepada pengusaha-pengusaha yang mau mengekspor lobster dengan menggunakan salah satu perusahaan kargo. Itu ternyata perusahaan kargo itu disebut-sebut ternyata punyanya Edi juga. Oh, punya. Oh. Jadi dia dapat banyak nih ya, dapat lagi. Jadi setiap bibit lobster yang dikirim, Edi mendapat jatah Rp1.800 1.800 per ekor. ekor. Waduh, Yang gila. di ekspor tuh Wah banyak, udah berapa? Jadi intinya dari menang banyak lah ya. yang sudah diterima Edi selama ini, KPK menyebut bahwa Edi sudah menerima sekitar 9,8 miliar. 9,8 miliar. Dan duit itu Desta kalau dibelanjakan, pernah dibelanjakan. Desta kalau udah denger duit, semangat banget. Kenalin dong ke gue gitu. Udah lagi berkasus kan. Iya, iya. Jadi puncaknya ini Edi ditangkap pada saat dia pulang dari Amerika, dari Hawaii. Oh iya, ditangkap yang dia KPK, termasuk di bandara Ngabalin ya? juga ditangkap Iya, di iya. bandara. Tapi Di bandara ya? Ngabalin dilepaskan. Iya. Dari situ ada sekitar 17 orang yang diamankan. Dan sejauh ini yang sudah ditetapkan tersangka ada 6 orang. Satu orang Edi, 2 orang stafnya, ketiga ini diduga dari pihak swasta. Tapi menariknya setelah Pak Edi udah nggak ada, ini menteri selanjutnya siapa ya? Kan ada reshuffle ya. Itu next. Di Nah, 2021. Next step. Selanjutnya kalau soal Mensos, dia ditangkap KPK gara-gara melakukan Bansos. dugaan korupsi dana Dana. bansos 2020 untuk wilayah Jabodetabek. Dia mengambil berapa tuh ya Itu yang dari 10.000 dana bansos? itu bukan sih? 10.000 Sejauh ini ya. KPK menyebut kalau Juliari ini memotong atau menyunat 10.000 dari 300.000 yang per paket. Yang disunat sampai dana sembako disunat juga ya. Disunat. Nggak cuman Biar bersih. Kan harus disunat. Jadi Desta suka yang disunat apa nggak disunat nih? Aku suka. Ya kalau dana bansos jangan disunat. Benar. Emang ada yang Itu lain? makanya saya pertanyakan. Nggak boleh Emang loh ada ya. opsi yang lain? Jadi diduga Pak Juliari ini sudah menerima sekitar 12 miliar dari Ya, Jadi ada sekitar- paketnya banyak juga sih ya. Hah? Iya. Di Jakarta, di mana lagi? Jawa, di Jabodetabek. ya. Jadi banyak masyarakat yang ngeluh kan menerima Iya, yang katanya- bansos, ada minyak merek apa gitu. Diganti merek yang apa gitu. Temenku juga katanya agak ngeluh sardennya dari mana nih? Nggak Nggak ada kenal ya. mereknya Nggak ya. familiar. Nggak bener. familiar. Terus ada kutu-kutu di beras, ya kan itu sedih banget sih. Orang lagi kelaparan dia bisa-bisanya. Laporan beberapa media juga bilang sebenarnya dengan paket yang udah diserahkan itu nggak nyampe
300 bahkan cuma 200.000 tuh sudah bisa untuk Iya. paket. Berarti yang mungkin masih sekarang bisa disunat bansos. lagi nggak sih? Ya nggak tahu lah. Wah, disunat berapa kali itu? Habis dong kalau disunat. Apanya bansosnya? Dana bansos. Paketnya, Paketnya ya. Emang Desta mikirnya kemana sih? Kalau udah sunat, Enggak, kita lagi ngomongin kita lagi mikirin bansos. korupsi loh yang Iya. merusak negara. Yang merugikan masyarakat Ini Indonesia. lagi ngomongin Desta. penting loh ini, serius loh. Kiranya jangan traveling lah, tolong loh. Nah, yang terbaru lagi, KPK sudah mengeluarkan surat cekal terhadap 3 atau 4 orang itu. Salah satunya itu buat istrinya Pak Edi. Iis. Oh, Waduh, dia gitu. tersandung juga nih kayaknya. Enggak, maksudnya sejauh Ya, ini dia masih dicekal lah, dicekal berstatus lah ya. sebagai saksi. Dicekal. Kenapa Dicekal. KPK ingin mencekal? Karena KPK ingin ketika ingin melakukan pemeriksaan Jadi gampang yang gitu ya. bersangkutan ada di Ada, Indonesia. iya. Jadi nggak keluar, nggak berada di luar gitu kan. Adanya di dalam gitu. Tapi kalau kita menangkap aspirasi publik, kayaknya pengen benar-benar ini diselesaikan dengan Iya. serius, benar nggak? Ya karena Benar. kan soalnya juga apalagi yang bansos lah. Dua-duanya sih sebenarnya penting ya. Kalau bisa semua ditangkap deh yang korupsi-korupsi. korupsi bansos ini jangan dilindungi. Nah, itu dia tadi deretan peristiwa penting sepanjang tahun 2020 di tanah air. Dan terima kasih dari kami kru Terima jpnn.com kasih. kepada viewer dan masyarakat yang telah menyupport kami. Tunggu gebrakan dari kami di 2021. Dan semoga di 2021 pandemi cepat selesai Amin. dan kita semua diberi kesehatan. Amin. Satu lagi, ekonomi Indonesia semakin membaik. Amin. Dan bagi para viewers di 2021 ini harapannya apa ya coba? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa. Selamat tahun baru 2021.